Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan belajar materi pokok teks cerita fantasi. Kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, dalam hal ini cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah membaca teks cerita fantasi, siswa dapat menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks. Apa itu yang dimaksud dengan cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan cerita yang sepenuhnya dikembangkan berdasarkan khayalan, fantasi, atau imajinasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Unsur-unsur teks cerita fantasi. Yang pertama, rangkaian peristiwa atau alur. Yang kedua, tokoh dan watak tokoh. Ketiga, tema. Keempat, latar atau setting. Dan yang kelima, amanat. Marilah anak-anak kita bahas satu persatu unsur-unsur teks cerita fantasi. Rangkaian peristiwa atau alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, mulai dari apa, siapa, dan di mana kejadian itu terjadi, hingga timbulnya pertentangan dan diakhiri dengan penyelesaian. Tokoh dan watak tokoh. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Unsur berikutnya yaitu tema. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Unsur berikutnya yaitu latar atau setting. Latar ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur yang berikutnya yaitu amanat. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Nah, sekarang ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ketiga, menggunakan berbagai latar, baik lintas ruang dan waktu. Yang keempat, memiliki tokoh unik. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, menggunakan bahasa. Marilah kita bahas satu persatu ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama, keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Dalam hal ini, cerita mengungkapkan hal-hal yang supranatural. Kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Ciri yang kedua, ada ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis.
tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tetapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Ciri yang berikutnya yaitu menggunakan berbagai latar, lintas waktu, dan lintas ruang. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri yang berikutnya memiliki tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang, yang biasa disebut dengan futuristik. Nah, ciri umum selanjutnya, cerita fantasi itu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Nah, ciri umum yang keenam yaitu menggunakan bahasa. Penggunaan sinonim dan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jenis cerita fantasi, ada cerita fantasi total, cerita fantasi irisan, cerita fantasi sejaman, dan cerita fantasi lintas waktu. Marilah kita bahas satu persatu jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi sejaman berarti latar yang digunakan berada di satu masa. Misalnya fantasi pada masa kini, fantasi masa lampau, fantasi masa yang akan datang. Sedangkan cerita fantasi lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar yang berbeda. Maksudnya dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dengan masa 40 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Baiklah anak-anak, untuk mengikat pemahaman kalian, marilah kita menentukan unsur-unsur teks cerita fantasi.
kalian siapkan buku paket, kalian bisa membaca cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nartaga karya Ugi Agustono dan Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari karya Joko Lelono. Teks fantasi itu ada di halaman 45 sampai 48. Setelah kalian membaca, kemudian tentukan unsur-unsur teks cerita fantasi tersebut. Kerjakan latihan yang ada di buku paket halaman 48 sampai 53. Selamat mengerjakan.